Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai surat An-Naba 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah asar rahimakumullah, seorang mukmin senantiasa punya perhatian dengan keimanannya, karena iman lebih berharga daripada apa saja. 50 miliar kita punya harta, tetapi kalau iman harus digadaikan, tentu kita tidak akan merelakan. Bahkan iman yang kita miliki tidak bisa ditebus dengan langit dan bumi dan segala isinya. Sebab seorang mukmin yang benar imannya, dia lebih mengharapkan surga daripada apa saja yang ada di dunia. Sehingga apabila kita memiliki misalnya 50 miliar, maka kita akan simpan itu di tempat yang aman. Mungkin di lemari yang ada di kamarnya. Kamar yang ada duitnya itu pun akan dikunci agar tidak ada pencuri. Kamar itu ada di dalam rumah, maka rumahnya itu pun dikunci pula. Begitu juga rumahnya dipagar keliling, ada gerbangnya dikunci juga. Tujuannya agar harta itu tidak hilang. Kalau kita benar meyakini bahwa iman itu lebih berharga dari apa saja, harusnya kita bentengi iman kita. Jangan sampai iman kita hilang. Jangankan hilang, jangan sampai berkurang. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dipraktikkan dalam perbuatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi dosa, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, oleh mulut kita, oleh tangan kita, itu bisa mengurangi keimanan kita. Berkurang, bahkan bisa hilang. Jadi iman berkurang dengan dosa-dosa. Sebaliknya iman akan bertambah dengan ketaatan. Sehingga apabila masuk bulan Ramadan, kita isi siang harinya dengan berpuasa, dengan baca Al-Quran, malam harinya dengan sholat tarawih, juga dengan pengajian, maka terasa itu iman meningkat di bulan Ramadan. Tetapi kenapa begitu lewat Ramadan, tidak lagi kita sholat malam, baca Al-Quran juga jarang, maka terasa iman ini berkurang. Tatkala ditanyakan kepada ulama bagaimana cara menambahkan iman yang lebih berharga dari segala sesuatu itu, di antaranya yang pertama adalah kita berada di masjid sebelum dikumandangkan azan. Jadi cara menjaga iman kita sudah berada di masjid sebelum dikumandangkan azan. Karena di sana ada syariat untuk menjawab panggilan azan, kemudian membaca doa setelah azan. Apabila kita datang
Sebelum azan maka disunnahkan kita untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Kemudian setelah azan kita salat qabliyah dan berdoa. Kemudian setelah itu salat berjamaah. Selesai kita salat berjamaah, kita juga mengerjakan salat ba'diyah. Itu cara menjaga iman kita. Berikutnya, untuk menjaga iman agar iman itu bertambah adalah merutinkan membaca Al-Quran, walaupun cuma satu halaman. Rutin setiap selesai sholat misalnya dia baca Al-Quran walaupun cuma satu halaman, maka itu akan menambah iman kita. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita senantiasa bergaul dengan orang-orang saleh, yaitu duduk di majelis ilmu. Inilah yang menyebabkan Abu Darda bertahan hidup. Katanya dimuat dalam Minhajul Muslim oleh Syekh Jabir Al-Jazair, ada 3 perkara yang membuat aku lebih senang hidup di dunia daripada meninggal dunia. Yang pertama, aku ingin untuk berduaan dengan Allah di malam hari. Ini salat tahajud. Jadi yang dia rindukan di dunia ini adalah karena ingin berduaan dengan Allah, salat tahajud dan sujud yang lama. Yang kedua, aku ingin bertahan hidup di dunia karena ingin berlapar-lapar dengan puasa. Aku ingin berlapar-lapar dengan puasa. Ini kesenangan Abu Darda. Kemudian ada 2 kemungkinan, Abu Dar atau Abu Darda. Selanjutnya yang ketiga, yang membuat dia senang betah hidup di dunia adalah ingin duduk bersama orang-orang yang saleh, yang mereka memilih kata-kata yang baik seperti memilih buah-buahan yang baik, yaitu duduk di majelis ilmu yang disampaikan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, dan sebaik-baik perkataan adalah qala Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harusnya kita rakus untuk senantiasa hadir di majelis ilmu dengan harapan Allah tambahkan iman kita. Dan ayat yang sedang kita renungi sampai kepada ayat ke-31 dari surat An-Naba. Allah Ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mafaza, ada kemenangan, kesuksesan. Hadaiqa wa a'naba, berupa kebun-kebun dan juga anggur. Wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, mereka tidak mendengar di dalamnya kata-kata yang tidak berguna, lahu, dan tidak juga mendengar kedustaan. Inna lil muttaqina, inna lil ladzina yakhafuna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, wa ya'maluna salihah, dan mereka mengerjakan amal saleh, yakni amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Fauzan bidukhulihimul jannah, mereka mendapatkan kemenangan dengan masuk surga. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Inna lahum basatinun azimatun wa a'naba, sesungguhnya mereka mendapatkan kebun-kebun yang besar dan kebun anggur. Jadi di antara kenikmatan surga adalah taman-taman, kebun-kebun yang rindang, dan di sana ada pohon anggur. Diceritakan bahwa anggur yang ada di surga kalau kita petik lalu kita makan, maka dia numbuh kembali. Dipetik kemudian kita makan, maka dia tumbuh kembali, tidak pernah akan ada habisnya. Itu nikmat buah-buahan di surga. Dan
namanya anggur, mungkin buahnya warnanya warna anggur, tetapi tidak sama hakikatnya. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan di surga itu yang serupa dengan buah-buahan di dunia. Walahum zaujatun haditsatus sinni, dan mereka di surga mendapatkan istri-istri yang masih muda umurnya. Jadi kawaid, itu wanita-wanita yang masih muda, yang umurnya sebaya. Qad istadarat asda'uhunna ma'artifa'in yasirin. Diceritakan vulgar di sini, payudaranya naik sedikit. Mustawiyatin fi sinnin wahidin, mereka sebaya dalam satu umur, tidak ada yang lebih tua yang lebih muda. Diceritakan umur mereka sekitar 30-an tahun atau 20 sampai 30-an tahun. Walahum ka'sun mamlu'atun hamra, mereka mendapatkan gelas-gelas yang dipenuhi dengan khamr. Jadi nikmat surga diantaranya minum khamr. Khamr di dunia haram, tetapi khamr di akhirat halal. Khamr di akhirat tidak memabukkan sebagaimana khamr yang ada di dunia. La yasma'una fi hadhil jannati batilan minal qawli, mereka di dalam surga tidak mendengar kata-kata yang batil. Wala yukadzibu ba'duhum ba'dha, dan tidak saling mendustakan yang satu dengan yang lain. Mafazan diambil dari kata al-fauz, yang artinya adalah keselamatan dan kemenangan. Bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan dapat keselamatan dan kemenangan. Karenanya padang pasir dinamakan dengan mafazah sebagai bentuk tafa'ul atau berharap kebaikan. Jadi orang Arab kalau melewati padang pasir yang luas, padang pasir disebut mafazah, yakni mengharap agar dia selamat. Karena jarang orang bisa mengarungi padang pasir dengan selamat. Karena takut nggak selamat, dia sebut padang pasir itu adalah mafazah. Itu namanya tafa'ul, optimisme. Seperti ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang lagi sakit. Ketika ditanya, kenapa itu anaknya digendong nangis terus? Dia jawab, ini anak mau pinter. Padahal lagi sakit, dia jawab mau pinter. Ini namanya tafa'ul, optimisme, berharap. Dia sakit tidak dikatakan sakit. Atau kalau sahabat Nabi lagi sakit dijenguk, kemudian ditanya bagaimana saat salim. Salim artinya selamat, padahal dia lagi sakit. Maksudnya agar dia selamat dari penyakitnya. Agar orang yang melintasi padang pasir bisa meninggalkannya dengan selamat. Makanya padang pasir disebut mafazah, yang artinya selamat, agar orang yang melewati padang pasir itu nanti selamat. Sebagaimana orang Arab menamakan orang yang sakit dengan salim, yang artinya orang yang sehat, dengan harapan agar dia segera sehat. Nah, mafaza, selamat, ini diberikan kepada orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Maka kesuksesan itu bukan dengan orang yang alhamdulillah anak 11 semuanya sudah S1 sukses. Bukan itu sukses. Alhamdulillah anak saya sudah semuanya punya rumah pribadi. Bukan itu sukses. Sukses dalam ukuran agama kita adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Adapun kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Lalu dijelaskan tentang nikmat surga hadaik. Allah menjelaskan tentang hakikat kemenangan mafazah, yaitu masuk surga yang berisi kebun-kebun dan taman-taman. Surga disebut jannah. Itu di antara jenis makhluk Allah namanya jin. Jin itu makhluk yang tidak terlihat. Kenapa surga disebut jannah? Karena orang yang berada di dalam surga tidak terlihat dari luar surga. Karena rindangnya kebun, orang yang ada di dalam kebun tidak terlihat dari luar.
Maka jannah disebut jannah karena tersembunyinya orang yang ada di dalamnya. Tidak dikatakan hadiqah kecuali mencakup buah-buahan yang bermacam-macam. Kalau disebut ini hadiqah, maksudnya kebun yang isi buahnya bermacam-macam. Dan di antara isi taman-taman tersebut adalah buah anggur yang dikhususkan penyebutannya karena lezatnya atau karena banyaknya. Orang Arab senang makan anggur. Tentunya ini adalah di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan di dalam surga akan disediakan buah-buahan, akan tetapi buah-buahan tersebut tidak akan sama dengan buah-buahan di dunia. Di antara kenikmatan lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kawaib, gadis-gadis remaja yang sebaya. Jadi orang yang masuk surga dia akan diberikan bidadari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara ketika masih berada di dalam buayan kecuali 3 bayi. Jadi diceritakan tentang hadis yang panjang, ada 3 bayi yang bisa ngomong ketika masih dalam buayan. Salah satunya adalah Isa bin Maryam yang mengatakan qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan kepadaku Alkitab dan menjadikanku sebagai nabi dan seterusnya. Yang kedua adalah sahabatnya Juraij. Sahabatnya Juraij, ini kisah yang terkenal bahwa Juraij radhiyallahu anhu dia ahli ibadah, setiap hari kerjaannya ibadah. Sampai-sampai Juraij membuat sauma'ah di depan rumahnya. Ini membuat sauma'ah tempat ibadah seperti musalla. Tiap hari kesibukan Juraij salat. Pada suatu hari ibunya ingin berjumpa dengannya dan memanggilnya. Sementara Juraij sedang salat. Kata ibunya, "Ya Juraij, wahai Juraij." Dalam salatnya Juraij berkata, "Allahumma ummi wa salati." Ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku teruskan salat. Juraij meneruskan salatnya. Kemudian keesokan harinya ibunya memanggil lagi. Ibunya ingin ketemu, "Ya Juraij." Juraij lagi salat lagi. Memang kerjaannya salat terus. Kemudian kata Juraij dalam salatnya, "Allahumma ummi wa salati." Ya Allah, ibuku dan salatku. Maksudnya apakah aku penuhi panggilan ibu atau aku teruskan salat? Juraij meneruskan salatnya sehingga marah ibunya. Kata ibunya Juraij, "Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sebelum dia melihat wajah pelacur." Akhirnya terkenalah Juraij di tengah Bani Israel. Orang pada menceritakan tentang Juraij. Oh, dia itu hebat sekali, ahli ibadah, sampai dipanggil ibunya saja tidak memenuhi panggilannya. Di tengah-tengah Bani Israel ada wanita pelacur yang terkenal dengan kecantikannya. Ketika dengar orang ngobrol, oh dia orang yang baik, hebat, pelacur ini mengatakan, "Kalau kalian mau, aku akan goda Juraij." Begitulah kalau kita menjadi orang yang baik, kalau kita menjadi ahli ibadah, pasti akan ada fitnah. Pasti akan ada fitnah. Dan anehnya Bani Israel, ketika pelacur itu bilang, "Aku akan goda Juraij," mereka santai aja, tidak mencela itu pelacur. Bahkan seakan mereka mendukungnya. Maka waspadalah kalau kita berusaha menjadi orang baik, orang saleh, akan datang ujian demi ujian. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Akhirnya pelacur itu pun datang ke sauma'ah Juraij. Juraij lagi sholat, digoda oleh pelacur. Dan Juraij tidak menoleh kepadanya. Akhirnya pelacur itu menggoda penggembala kambing yang biasa tidur di sauma'ah Juraij. Penggembala kambing yang suka numpang tidur di situ digoda. Ketika digoda, terjatuhlah dia dalam perbuatan zina. Penggembala kambing ini berzina dengan pelacur itu. Setelah dia berzina 9 bulan kemudian lahirlah anak.
Tapi pelacur ini tujuannya untuk memfitnah Jurayj, ahli ibadah. Kata pelacur ini dia anaknya Jurayj. Ini anak yang lahir ini anaknya Jurayj. Maka Bani Israel yang tadinya mengeluh-elukan Jurayj, mendengar isu seperti itu belum terbukti, datang beramai-ramai ke tempatnya Jurayj. Jurayj yang lagi ibadah diturunkan dari tempat ibadahnya. Saumaahnya dirobohkan. Kemudian Jurayj dipukuli. Kata Jurayj, "Ma hadhihi?" Ada apa ini? Mereka mengatakan, "Zanaita bihadhil baghi fa waladdat minka." Kamu telah berzina dengan pelacur ini. Ini lihat anaknya lahir darimu. Maka Jurayj mengatakan, "Da'ni usolli." Biarkan aku sholat. Ini menunjukkan solusi tatkala kita menghadapi banyak masalah, banyak problema, bukan mengadu ke hak asasi manusia, HAM, enggak mengadu ke kanan ke kiri cari pembelaan, tidak klarifikasi juga, enggak Jurayj. Tapi dia mengatakan, biarkan aku sholat. Inilah diantara makna firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Namanya orang berjuang, orang berdakwah, orang hidup di dunia, pasti ada tantangan, ada rintangan. Gak usah kita mengadu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tapi mengadu kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jurayj pun sholat 2 rakaat. Setelah itu Jurayj bertanya, "Aina sobi?" Mana bayinya? Bayi yang baru lahir itu didatangkan, kemudian dipegang perutnya. Kata Jurayj kepada bayi yang baru lahir, "Man abu?" Siapa bapakmu? Maka bayi yang baru lahir itu pun menjawab, "Abi fulanun ra'i." Bapakku si fulan penggembala kambing. Kaget luar biasa itu Bani Israel. Bayi baru lahir bisa ngomong. Yang pertama bayi bisa ngomong tadi siapa? Nabi Isa. Yang kedua ini siapa? Sahabatnya Jurayj. Bayi itu jawab. Ketika ditanya siapa bapakmu? Bapakku penggembala kambing. Maka diusap-usap Jurayj, "Kamu memang wali. Aku akan bangun kembali saumaahmu dengan emas." Apa kata Jurayj? "Enggak, kembalikan dengan tanah sebagaimana semula." Jadi tadinya tempat ibadahnya dibuat dengan tanah, setelah dirobohkan mau dibangun lagi oleh Bani Israel dengan emas. Jurayj enggak mau, bangun kembali dengan tanah. Itu menunjukkan tempat ibadah enggak perlu mewah-mewah, sederhana saja walaupun dengan tanah. Akhirnya dibangun lagi dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa yang suka bermegah-megahan dengan tempat ibadah adalah kebiasaan Yahudi. Bikin masjid dari emas, kubahnya emas. Ada di mana? Depok. Masjid kubah emas. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Sedangkan Rasulullah masjidnya lantainya pasir, atapnya pelepah kurma, tetapi diisi dengan mempelajari firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi-Nya, maka melahirkan para sahabat sebaik-baik generasi sepanjang masa. Kemudian bayi yang ketiga yang bisa bicara ketika masih dalam buayan adalah seorang ibu yang sedang menyusui bayi. Seorang ibu yang sedang menyusui bayi, kemudian lewat padanya orang yang gagah dengan kendaraan yang mewah. Ibunya melihat orang gagah, kendaraannya mewah. Kalau zaman sekarang misalnya laki-laki tinggi, besar, ganteng, bawa motor Harley misalnya, keren banget. Kata si ibu sambil menyusui bayinya, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Biasa ibu-ibu kalau melihat kemewahan dunia silau. Maka bayi yang lagi menyusu tadi melepaskan susuannya dan mengatakan, "Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia." Selanjutnya lewat budak wanita
yang diarak keliling kampung sambil dicambuk, didera. Kamu mencuri, kamu berzina, diiring, disabetin sambil keliling kampung. Maka si ibu ini melihat ada wanita dituduh berzina, dituduh mencuri, kata si ibu, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti dia. Bayi yang lagi disusui itu melepaskan puting ibunya dan mengatakan, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Kaget ibunya. Bagaimana kamu ini? Lewat orang yang gagah, yang mulia, aku berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Kamu malah mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Begitu lewat orang yang sedang dituduh berzina, dituduh mencuri sambil dicambuk, aku berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti dia. Engkau malah mengatakan, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Bagaimana kamu ini? Maka bayi itu pun ngomong, wahai ibu, sesungguhnya orang yang gagah, yang berkendaraan mewah tadi adalah orang yang bengis, adalah orang yang kejam. Dan aku tidak mau jadi seperti dia. Aku tidak mau jadi orang yang bengis dan kejam. Sementara wanita yang dituduh berzina, dituduh mencuri sambil dicambuk, dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia, yakni tidak berzina dan tidak mencuri. Itulah bayi yang ketiga. Itulah bayi yang ketiga. Satu siapa? Nabi Isa. Yang kedua, sahabatnya Juraij. Selanjutnya ada keterangan di antara bantahan para ulama bagi orang Nasrani yang mengingkari bahwa Nabi Isa alaihissalam mampu berbicara sewaktu kecil untuk membebaskan tuduhan yang disematkan kepada ibunya adalah bagaimana cara penduduk pada waktu itu tahu bahwa Maryam hamil bukan karena perzinaan. Seharusnya sudah ditegakkan hukuman rajam baginya, karena dalam aturan Yahudi hukuman rajam perzinaan. Namun kenapa tidak ada hukuman rajam baginya? Apakah ada malaikat yang turun dan membantah tuduhan mereka? Dan seterusnya disebutkan tentang kenapa bayi yang masih kecil yaitu Nabi Isa, kok bisa ya bayi itu mengatakan, aku ini adalah hamba Allah yang Allah mengutusku untuk membebaskan ibunya yaitu Maryam, bahwa Maryam hamil itu bukan karena apa? Berzina. Dan dibawakan kisah ini untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Saya kira enggak ada kaitannya, tapi dalam tafsir Taisir dibawakan hadis itu. Wallahu alam, untuk mengajarkan kepada kita bahwa apa-apa yang Allah kehendaki bisa terjadi walaupun kita tidak menghendaki. Tetapi apa yang kita kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi walaupun kita menghendaki. Lihatlah, bayi baru lahir bisa ngomong. Gak mungkin bisa kalau bukan karena kehendak Allah. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dan beramal soleh mendapatkan keberuntungan dengan masuk surga. Mereka mendapatkan kebun-kebun besar dan buah anggur. Mereka mendapatkan pasangan gadis-gadis remaja yang sebaya. Dada mereka berisi. Mereka memegang gelas-gelas yang penuh khamr. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita semua ke dalam surga. Adapun ayat yang ke-36, Allah Ta'ala berfirman, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu, sebagai pembalasan yang setimpal. Rabbis samawati wal ardi, Allah lah pencipta, pemelihara, pengatur langit dan bumi. Wa ma bainahumar rahman, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, dialah yang maha pemurah. La yamlikuna minhu khitaba, dan mereka tidak akan sanggup untuk berbicara kepada Allah.
Yauma yaqumur ruhu, hari ketika manusia nanti dibangkitkan, ruh dibangkitkan. Wal malaikatu saffa, yaqumur ruh di sini dimaksud adalah malaikat Jibril. Dan malaikat berbaris-baris, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada yang mampu berbicara pada waktu itu kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Wa qala sawaba, dan dia pun mengucapkan kalimat yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a, barang siapa yang mau, ittakhadha ila rabbih ma'aba, hendaknya dia mengambil jalan menuju Rabbnya, yaitu dengan beramal saleh. Lahum kullu dzalika jazaa wa minnatu minallah wa ata'an katsiran kafiyan lahum. Bagi mereka mendapatkan balasan itu semua, yakni kebun, pohon anggur, gadis-gadis dan yang lainnya, khamr, adalah pemberian dan karunia dari Allah sebagai pemberian yang banyak, pemberian yang mencukupi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, dialah Rabb pencipta pemelihara langit dan bumi dan yang apa yang ada di antara keduanya. Rahmanid dunya wal akhirah, dialah pemurahnya di dunia dan pemurahnya di akhirat. Allah di dunia saja pemurah, bagaimana tidak pemurah? Orang menanam sebutir jagung, begitu tumbuh itu satu pohon jagung bisa berbuah minimal satu, ada yang dua, ada yang tiga. Dan masing-masing satu tongkol jagung itu mendatangkan ratusan butir jagung. Nanam satu, buahnya berkali-kali lipat. Lihat orang yang nanam pohon kurma, sebutir biji kurma yang tumbuh jadi pohon kurma, maka Allah berikan buah yang sangat banyak. Oleh karenanya berbuat baiklah, walaupun kecil, Allah Ta'ala sanggup memberikan balasan yang tak terhingga banyaknya. Rahmanud dunya wal akhirah, Allah pemurahnya di dunia dan di akhirat. La yamlikuna ayyas'aluhu, tidak sanggup mereka untuk bertanya kepadanya, illa fima adina lahum fi, kecuali pada perkara yang diizinkan di dalamnya. Yauma yaqumu Jibril alaihi salam, hari ketika Jibril alaihi salam bangkit. Jadi yauma yaqumur ruh yang di sini dimaksud adalah siapa? Malaikat Jibril. Karena ruh bisa jadi artinya adalah nafas jiwa kita, itu juga disebut ruh. Tapi ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Wal malaikatu mustaffin la yashfa'una illa liman adina lahur rahman. Dan malaikat berbaris-baris, mereka tidak sanggup memberikan syafaat kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman fis syafa'ah, untuk memberikan syafaat. Syafaat artinya pertolongan dari Allah. Ada orang yang harusnya masuk neraka karena banyaknya dosa, ketika diberi syafaat enggak jadi masuk neraka. Ada orang yang harusnya masuk surga yang rendah karena amalnya dikit, ketika dia mendapatkan syafaat dia bisa naik derajatnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Wa qala haqqan wa sadada, dan Allah berfirman dengan benar dan lurus. Dzalikal yaumil haqqil ladzi la raiba fi wuqu'ihi, itulah hari yang pasti, yang tidak ada keraguan akan terjadinya. Kiamat pasti terjadi. Dan Nabi telah menyebutkan ciri-cirinya. Dan la ilaha illallah, semua yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih tentang ciri-ciri dekatnya hari kiamat sekarang sudah terjadi. Misalnya Nabi mengatakan menjelang hari kiamat Arafah akan hijau. Sekarang Arafah sudah ditanami pohon yang bisa 6-7 meter tingginya. Sehingga kalau kita wukuf di Arafah itu bisa duduk-duduk di bawah pohon. Mungkin 20-30 tahun yang akan datang, itu orang wukuf di Arafah udah kayak di kebun raya Bogor. Karena pohonnya udah besar-besar. Betul terjadi.
Yang dulu mustahil, bagaimana mungkin akan ada pohon di Arafah, gak ada air. Tetapi Allah datangkan harta yang melimpah bagi kerajaan Saudi, sehingga bisa membuat air laut disuling menjadi air tawar. Dan itu air dialirkan ke seluruh wilayah di sana, sehingga Masjidil Haram gak pernah kekurangan air siang dan malam. Kalau Mardiatul Ikhlas jemaah dikit pernah nggak macet airnya? Pernah. Padahal jemaahnya dikit. Masjidil Haram nggak ada air macet. Sepengetahuan saya, mungkin pernah ada tapi pas saya nggak di sana. Itu dia, menjelang hari kiamat manusia akan bermegah-megahan dengan masjid. Itu namanya Masjid Nabawi, udah kayak istana. Terik di luar masjid itu panas 44 derajat, pernah sampai 46 derajat, panas kita. Begitu masuk masjid langsung dingin. Betapa megahnya itu Masjid Nabawi. Semua terjadi menjelang hari kiamat, manusia akan berlomba-lomba dalam bangunan. Sekarang sedang dibangun di Jeddah, namanya Jeddah Tower. Itu diperkirakan 1 kilo lebih tingginya, akan mengalahkan Burj Khalifa. Sekarang yang paling tinggi gedung di dunia di Abu Dhabi, Dubai. Raja Salman dan anaknya, pangeran siapa? Muhammad bin Salman. Itu lagi bangun. Maka kiamat pasti datang. Tidak mungkin tidak. Maka yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat dengan iman dan amal saleh. Sehingga ayat yang terakhir Allah berfirman, "Inna anzarnakum adzaban qariba." Sesungguhnya kami memperingatkan kalian dengan azab yang dekat. Hari kiamat enggak tahu kapan datangnya, tapi disebutkan azab yang dekat. Karena sesuatu yang akan terjadi, pasti terjadi, walaupun lama, dekat pula. Misalnya ada orang yang namanya orang kuliah pasti lulus. Berapa kuliah? 4 tahun di Medina. Tahu-tahu tadi malam ketemu bilang, saya kurang setengah semester lagi, kurang 1 semester lagi. Gitu, 6 bulan lagi. Ya Allah, kayaknya baru kemarin dia berangkat. Tahu-tahu sudah 4 tahun di sana. Jadi waktu itu dekat. Sesuatu yang pasti terjadi adalah dekat. Sehingga Allah katakan, "Inna anzarnakum adzaban qariba." Sesungguhnya kami memperingatkan kalian dengan azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari ketika manusia akan melihat apa yang pernah dilakukannya sebelumnya. Dosa-dosa yang kita lakukan akan terlihat nanti, diketahui. Wa yaqulul kafir, orang-orang kafir akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai sekiranya aku menjadi tanah saja. Hadzarnakum adzaba yaumal akhiratil qarib alladhi yara fihi kullu imri'in ma 'amila min khairin aw iktasaba min itsmin. Kami memperingatkan kalian wahai manusia dengan azab akhirat yang dekat. Yang ketika itu manusia akan melihat apa yang pernah dikerjakannya dari kebaikan atau dosa yang pernah dia usahakan. Wa yaqulul kafiru min haulil hisab. Orang-orang kafir akan mengatakan karena huru-hara hari penghisaban, ya laitani kuntu turaba falam ub'ats. Duhai sekiranya aku dulu jadi tanah, tidak dibangkitkan. Kenapa saya sudah dikubur jadi tanah kok dibangkitkan lagi? Menyesali dirinya orang kafir. Bahwasanya azab itu dekat, yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Para pelaku maksiat akan diazab di alam barzakh sebelum diazab di neraka jahanam. Baru dikubur saja, maka datang Munkar dan Nakir akan bertanya, membentak kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbu? Ini pertanyaan tidak dijawab dengan hafalan, tapi dijawab dengan iman dan amal saleh. Orang mukmin yang beramal saleh dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah.
Adapun orang kafir, orang munafik, ketika ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia akan menjawab, hahin la adri. Saya tidak tahu. Lalu dipukul dengan palu yang terbuat dari besi, yang sekiranya palu itu digunakan untuk memukul gunung Uhud hancur. Menjerit itu orang yang dikubur dengan jeritan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Sekiranya manusia mendengar, maka dia akan pingsan karenanya. Adapun orang-orang kafir akan didatangkan kepada mereka azab pada hari kiamat kelak dengan azab yang lebih pedih, yaitu ketika di neraka jahanam. Pada hari tersebut semua akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka lakukan di dunia dan akan diperlihatkan di hadapan mereka. Catatan amalannya akan dibukakan di hadapan mereka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mereka akan melihat secara detail setiap perbuatan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Pada hari tersebut seorang kafir akan berkata, "Duhai, seindahnya waktu dulu aku hanyalah tanah." Ini menunjukkan akan penyesalan di hari kiamat kelak. Dia tidak ingin menjadi manusia yang disidang kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berangan-angan seandainya dia dulu hanyalah tanah yang tidak akan dihisab, tidak akan disidang dan tidak akan diazab. Disebutkan dalam Ad-Da' wa Dawa, katanya Abu Bakar, seorang Abu Bakar, sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul, mengatakan ketika Anda meninggal, "Duhai, sekiranya aku dulu menjadi rumput yang dimakan oleh binatang." Kalau kita jadi rumput dimakan binatang, selesai, sudah nggak ada hisab. Kenapa kita jadi manusia yang kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita? Kalau kita mengikuti hawa nafsunya seperti orang kafir, penyesalan terberatnya nanti ketika dibangkitkan. Tetapi menyesal pada hari kiamat tidak ada gunanya. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan semua hak. Jadi semua hak akan ditunaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai hak kambing yang tidak bertanduk akan diambil dikembalikan kepada kambing yang bertanduk." Mungkin terbalik terjemahannya. Jadi haknya kambing yang tidak bertanduk akan diambilkan dari kambing yang bertanduk. Ketika bertarung, satu kambing nggak punya tanduk, satu kambing ada tanduknya, curang yang punya tanduk, zalim, curang, maka nanti di akhirat akan dikisos. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a syataini tantihani. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua ekor kambing yang saling beradu. Faqal, Nabi bersabda, "Ya Abu Dzarrin, hal tadri fima tantihani?" Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kenapa itu dua kambing saling bertanduk, saling berantem? Tahu enggak kenapa dia? Qala la, kata Abu Dzar, aku enggak tahu. Qala lakinnallaha yadri, tetapi Allah tahu. Mungkin rebutan betina atau mungkin rebutan rumput. Fasayaqdi bainahuma, dan nanti akan diadili di antara kedua kambing tersebut. Hendaklah diingat bahwasanya seorang yang haknya dicuri di dunia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Antum bawa sandal bagus, sholat, pulang-pulang hilang sandalnya, nggak usah terlalu sedih. Nanti akan dikembalikan kepada kita di hari kiamat. Orang ngasih dana, misalnya kita berikan dana kepada orang ini buat usaha, tapi dibawa kabur sama dia, hilang dana kita. Jangan terlalu sedih. Nanti akan ditagih itu orang di hari kiamat. Di sana nggak ada dinar, nggak ada dirham, yang ada dosa dan pahala.
maka orang itu akan mengembalikan kepada kita dengan pahalanya. Ada seorang wanita yang kerja di Saudi Arabia, tiap bulan dia kirim duit dari Saudi ke pamannya yang ada di Indonesia. 2 tahun dia kerja, 2 bulan terakhir nggak dikirimin, bawa pulang. Ketika ditanyakan sama pamannya, mana duit yang saya kirim tiap bulan, sudah habis dimakan pamannya. Padahal dia merantau 2 tahun. Sedih itu perempuan, murung, kecewa luar biasa. Ketika tanya kepada seorang ustadz, kemudian kasih tahu, gak usah terlalu kecewa. Nanti pamanmu akan kembalikan semua duit yang dimakan oleh dia di hari kiamat. Emang begitu? Iya. Baru dia ceria, dia tegar. Sehingga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menanam pohon, kemudian pohon itu dicuri orang, jadi sedekah. Dimakan binatang, jadi sedekah. Ditiup angin patah, jadi sedekah sampai hari kiamat. Itu di Riyadhus Shalihin 135. Jadi keutamaan, kalau misalnya kita nanam, tahu-tahu diambilin orang, semuanya jadi pahala sedekah. Karena inilah seorang mukmin tidak terlalu sedih, tidak terlalu kecewa. Ketika didolimi orang, kita gak sanggup balas, gak apa-apa, Allah yang akan balas dia. Nanti di akhirat pun akan dibalas. Bahkan bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala, kambing yang tidak bertanduk akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kambing yang bertanduk, dan kambing yang bertanduk akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah diadakan persidangan di antara kambing tersebut, mereka akan diubah menjadi tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah binatang-binatang itu akan dikisos, setelah itu jadi tanah semua. Ketika melihat itulah orang kafir mengangankan, ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya saya jadi tanah aja ya Allah seperti dia. Adapun hewan, tidak ada surga dan neraka di antara mereka, meskipun mereka tetap saja disidang sebagai bentuk menampakkan keadilan Allah. Allah Maha Adil. Binatang saja zalim disidang, apalagi kita yang diberi akal. Dikatakan di sini bahwa tidak ada surga bagi binatang, tapi ada riwayat-riwayat bahwa binatang yang masuk surga ontanya Nabi Soleh, kanjingnya Ashabul Kahfi, wallahu a'lam. Jika dalilnya sahih kita beriman, jika tidak maka kita meyakini ayat Quran ini yang menunjukkan bahwa binatang itu akan jadi tanah. Tatkala orang-orang kafir melihat bagaimana hewan-hewan tersebut, mereka pun akan mengatakan, seandainya kami adalah para hewan yang disidang kemudian jadi tanah. Tetapi perkaranya tidaklah demikian. Setelah para manusia disidang, selanjutnya tidak ada pilihan bagi mereka kecuali banyak kebaikannya masuk surga, sedikit kebaikannya masuk neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Selesai surat An-Naba. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang surat Al-Mursalat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Halaman 515. Aktivitas militer setelah perjanjian
Hudaybiyah. Hudaybiyah nama tempat, karena perjanjian itu ada di Hudaybiyah, namanya perjanjian Hudaybiyah. Seperti bangsa kita mengenal perjanjian Rengas Dengklok, nama tempat namanya Rengas Dengklok. Pertama, perang Ghabah atau perang Dzulqarad. Ghabah juga nama tempat, dan menghasilkan kayu yang bagus sehingga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kayu Ghabah. Perang ini adalah gerakan menghalau salah satu rumpun dari Bani Fazarah yang melakukan perampokan terhadap onta-onta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Antum mungkin pernah punya motor hilang, atau mungkin antum punya apa hilang. Jangankan antum, Nabi juga pernah ontanya dirampok. Ini adalah peperangan pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat di dalamnya setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum perang Khaybar. Perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 akhir-akhir, di awal-awal tahun ke-7 Hijriah. Karena perang Khaybar kejadiannya tahun ke-7 setelah Nabi hijrah. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam pengantar bab bahwasanya ini terjadi 3 hari sebelum peristiwa Khaybar. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad hadis dari Salamah bin Al-Aqwa. Para pakar sejarah Nabi SAW mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum Hudaybiyah. Akan tetapi apa yang ada dalam Sahihul Bukhari lebih benar daripada yang dikatakan oleh pakar sejarah. Jadi kalau ada riwayat datang dari ulama ahli hadis, ada riwayat datang daripada ahli sejarah, maka yang dipilih yang dari mana? Ahli hadis selama sanadnya sahih. Sebab namanya sejarah bisa dirubah-rubah, sehingga sejarah harus diteliti riwayatnya benar apa enggak. Dan intisari dari riwayat Salamah bin Al-Aqwa, pahlawan dalam peperangan ini, adalah apa yang dia paparkan berikut ini. Kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mengutus pembantunya Rabah. Jadi pembantu Nabi ada Bilal, atau mungkin ini bapaknya Bilal, kita bilang Bilal bin Rabah, atau mungkin yang dimaksud adalah Bilal bin Rabah, tapi disebut di sini Rabah, dengan membawa sejumlah onta, dan aku juga menyertainya. Jadi Rabah dengan Salamah bin Al-Aqwa dengan menunggang kuda Abu Talha. Siapa Abu Talha? Suaminya Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik. Ini sahabat-sahabat dekat dengannya. Pada pagi harinya, tiba-tiba Abdurrahman Al-Fazari menyerang onta-onta itu. Maka ia menguasai seluruhnya dan membunuh penggembalanya. Penggembala kambingnya dibunuh, penggembala ontanya dibunuh, ontanya dilarikan.
Maka aku berkata, wahai Rabah, bawalah kuda ini dan berikan kepada Abu Talha dan beritahu Rasulullah SAW. Kemudian aku berdiri di atas bukit menghadap ke arah Madinah dan berteriak, wahai yang bangun di pagi hari, tolong. Kemudian aku pergi mengikuti para perampok dan menyerang mereka dengan anak panah seraya melantunkan syair. Salamah bin Al-Aqwa hebat sekali. Dia bersama Rabah, begitu onta-ontanya dilarikan, onta-onta Nabi, maka Rabahnya suruh pulang, minta bala bantuan. Sementara Salamah mengejar musuh sendirian dengan terus melemparkan panah kepada mereka sambil mengatakan, aku putra Al-Aqwa, hari ini hari kebinasaan. Demi Allah aku terus menyerang dan melukai kuda mereka. Jika ada penunggang kuda yang kembali ke arahku, aku duduk di bawah pohon, kemudian menyerangnya dan melukai kudanya. Kalau kita perjalanan Mekah ke Madinah itu banyak semak-semak. Jadi kalau pasukan kuda yang balik mau ngejar Salamah bin Al-Aqwa, dia sembunyi. Kemudian dia serang dengan panah. Hingga ketika kami berada di celah gunung yang sempit, aku naik ke atasnya dan melempari mereka dengan batu. Karena kalau naik gunung kuda kesusahan. Begitu mereka mau ngejar ke atas, timpukin dari atas dengan batu. Aku terus membuntuti mereka sambil melempari mereka dengan batu-batuan hingga mereka meninggalkan semua onta Rasulullah SAW, dan juga mereka tinggalkan 30 mantel, 30 tombak untuk mempermudah pelarian mereka. Hebat sekali Salamah bin Al-Aqwa. Dan apa-apa yang mereka tinggalkan aku beri tanda dengan batu-batuan sehingga bisa dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Setelah mereka sampai di salah satu celah di sebuah jalan setapak di gunung, mereka duduk-duduk dan makan siang. Sementara aku berada di puncak bukit. Kemudian ada 4 orang yang naik ke atas bukit tempatku berada. Aku berkata, apakah kalian mengenaliku? Aku Salamah bin Al-Aqwa. Jika aku mengejar salah seorang dari kalian, pasti aku berhasil mengejarnya. Namun jika kalian yang mengejarku, kalian tidak akan dapat melakukannya. Maka kembalilah mereka. Ini menunjukkan bahwa kita boleh sombong di hadapan apa? Musuh. Tidak boleh kita sombong di hadapan musuh. Kalian baru 4 orang, kamu nggak kenal saya. Saya Salamah bin Al-Aqwa. Kalau saya mengejar salah seorang dari kalian, pasti akan kena. Tapi kalau kalian mengejar saya, nggak mungkin kena. Udah pulang aja. Pulang boleh. Boleh kita gertak musuh seperti itu. Dan itu memang orang harus punya strategi. Ayah saya punya strategi begitu. Punya kebun timun di ladang. Kebun timun ini dipagar. Pagarnya terbuat dari batang singkong. Batang singkong buat pagar. Sehingga kalau tumbuh daunnya bisa dimasak, bisa buat makan kambing. Tengah-tengahnya kebun timun. Lalu kalau nggak dijagain malam, itu dicolongin orang timunnya. Ayah saya tidur di kebun timun, bawa radio, temannya radio. Kalau ada hiburan wayang kulit, itu biasa pemuda-pemuda habis nonton lapar pada nyolong timun. Ini strategi yang bagus sekali. Begitu pemuda-pemuda itu ada 5 lebih pada mendekat ke kebun timun, ayah saya keluar dari kebun timun sambil radio disetel. Kata bapak saya, Jo,
Saya mau kondangan dulu ya. Itu. Padahal tak ada siapa-siapa di kebun itu. Jo, saya mau kondangan dulu. Kemudian bapak saya pergi, gelap, gak ada lampu. Mengintai 5 pemuda yang mau nyolong, 5 dari luar. Begitu mereka naik pagar itu yang terbuat dari batang singkong, mau masuk, diteriakin loh, "Hayo!" Akhirnya mereka patah itu pohon singkongnya, jatuh, lari mereka nih, "Hayo!" Padahal cuman sendiri. Yang namanya maling walaupun banyak, takut atau enggak? Takut. Orang yang nyolong tuh kelihatan anak kecil aja takut. Ternyata Salamah bin Al-Aqwa keren ya. Satu bisa gertak orang. Begitu orang hidup biar bisa selamat harus punya strategi. Jadi jangan hidup mengandalkan otot, tapi mengandalkan apa? Otak. Kerja otot itu capek, hasil dikit. Tapi kerja otak, koruptor itu kerja otak apa otak? Hasilnya banyak. Semoga Allah memberkahi kita semua. Selanjutnya kata Salamah bin Al-Aqwa, aku tidak beranjak dari tempat persembunyianku hingga aku melihat pasukan berkuda yang dikirim Rasulullah SAW sedang melesat di antara pepohonan. Dan yang paling depan adalah Akram. Berikutnya Abu Qatadah. Berikutnya Miqdad bin Al-Aswad. Maka bertemulah Akram dengan Abdurrahman. Lalu dia menghadang laju kuda Abdurrahman. Tetapi Abdurrahman dapat menikam Akram dan membunuhnya. Lalu dia membalikkan kudanya dan berhadapan dengan Abu Qatadah. Lalu terjadilah duel di antara keduanya. Tetapi Abu Qatadah dapat menikam dan membunuhnya. Berarti musuhnya namanya Abdurrahman. Sementara aku mengikutinya dengan berlari, yang tidak berkuda, sehingga sebelum matahari tenggelam mereka sampai di jalan di perbukitan, dan di situ terdapat mata air yang disebut Dzulqarad. Mereka kehausan dan ingin minum di tempat itu, maka aku menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat minum dari tempat itu walaupun setetes air. Rasulullah SAW beserta pasukannya bertemu denganku di waktu Isya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka sedang kehausan. Jika engkau utus aku bersama 100 orang, maka aku akan dapat merebut tunggangan mereka dan menghabisi mereka. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnul Aqwa, engkau orang hebat dan cukuplah apa yang telah kau lakukan. Sudahlah, tak usah rakus mengejar dunia, kamu hebat. Kemudian beliau bersabda, sungguh mereka sekarang sedang dijamu di perkampungan Khotofa. Rasulullah SAW bersabda, pasukan berkuda kita yang terbaik pada hari ini adalah Abu Qatadah. Sedangkan pasukan pejalan kaki adalah Salamah. Ini Salamah bin Al-Aqwa. Kemudian beliau memberiku 2 bagian. Bagian pasukan berkuda dan bagian pasukan pejalan kaki. Kemudian beliau memboncengku di belakang, di atas onta yang bernama Adba, pulang menuju Madinah. Rasulullah SAW menyerahkan urusan Madinah pada saat perang ini kepada Ibnu Maktum. Berarti Rasulullah ikut perang juga, dan beliau menyerahkan panji perang kepada Miqdad bin Amr. Inilah kejadian setelah perang, setelah perjanjian Hudaybiyah, yakni perang Ghabah atau perang Dzulqarad. Dzulqarad nama tempat yang ada mata air. Kisah ini mengajarkan kepada kita sifat kepahlawanan, tidak gampang menyerah, jangan jadi orang yang mentalnya mental kodok. Ditaruh di meja, kodok kemana pergi? Ke pojok. Itu namanya mental apa?
qadar. Tapi jangan pula jadi orang bermental kucing. Asal ada ikan asin mau naik meja aja. Jadi dia mau naik karena ingin mendapatkan apa? Ikan asin. Jadi seorang muslim harus menjadi kesatria. Dia berjuang. Walaupun tidak diberi dunia, dia mengharapkan pahala dan surga. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 7 menit lagi kita baca kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Sampai halaman 143. Bab ke-42. Jangan membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, membuat andad, membuat sekutu-sekutu ialah berbuat syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam di malam yang kelam. Semut berjalan di siang hari aja susah melihatnya, di malam yang kelam susah sekali. Itu syirik. Kita merasa ikhlas, nggak taunya naudzubillah ria, kita nggak menyadari. Yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, serta demi hidupku. Ini syirik karena bersumpah dengan nama selain Allah. Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah berbuat syirik. Banyak orang yang nggak tahu. Demi Allah, demi Rasulullah deh. Syirik. Demi Allah benar, demi Rasulullah itu yang syirik. Atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Malam hari anjing menggonggong rame. Pagi-pagi orang bilang, hampir aja kemalingan kita. Lalu kita bilang, kalau bukan karena anjing kecil yang menggonggong tadi malam, datang nih pencuri. Padahal datang dan perginya pencuri Allah yang mengaturnya. Jangan merasa selamat gara-gara anjing. Menisbatkan keselamatan kepada anjing berarti. Atau kalau bukan karena soang atau angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri ini. Ngomong begitu bagian daripada menyekutukan Allah. Dan ucapan seorang kepada kawannya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Gimana sukses enggak? Ya alhamdulillah atas kehendak Allah dan kehendakmu. Enggak boleh. Juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, untung ada dia yang nolongin saya. Jadi semua itu selamat karena Allah.
seorang petinju menang tinju, dia tidak mengatakan saya hebat. Dia katakan Allah yang memenangkan, saya nggak ada apa-apa. Itu orang yang bertauhid. Tim sepak bola menang, saya pintar berlatih sih, saya rajin. Allah yang memenangkan. Janganlah Anda sebut si fulan, si anu dalam ucapan-ucapan tersebut, itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Jangan kita menisbatkan nikmat yang kita dapatkan kepada diri kita. Semuanya kita nisbatkan kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat kafir atau syirik. Hadis riwayat Tirmidzi dengan menyatakan hasan, Al-Hakim dengan menyatakan sahih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa." Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah. Umur sudah 53 misalnya. Ditanya berapa umurmu? Demi Allah umur saya 35. Sudah berapa? 53. Ngakunya 35. Diskon berapa persen? Dia bilang demi Allah, tapi dia bohong. Lebih aku sukai, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena dosanya dosa bohong. Bohong dosa besar. Bohong itu dosa besar. Daripada aku bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selain Allah, selainnya. Berapa umurmu? Umur saya 53. Demi matahari. Demi matahari. Umurku 53. Jujur apa enggak dia? Jujur. Dosa apa enggak dia? Dosa lebih besar daripada yang bohong, karena demi matahari syirik. Sedangkan bohong dosa besar. Sehingga dosa besar lebih disukai daripada dosa syirik. Bukan berarti boleh melakukan dosa besar, bukan berarti boleh bohong. Tapi kita harus bersumpah demi Allah, umur saya 53 misalnya. Harus jujur. Sumpahnya benar demi Allah dan yang diucapkan juga jujur. Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak si fulan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa dia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Harus berlindung kepada Allah saja. Tetapi membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah, kemudian karena si fulan. Sebab kalau kemudian dibedakan antara Allah dan makhluk. Dan janganlah kamu mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Jangan pakai dan, tapi pakai apa? Kemudian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.